Halo teman-teman, kembali lagi sama saya. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang orang suka memfitnah dan sadarnya dia. Oke, simak videonya. Enjoy. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang penebar fitnah dan seorang ulama. Sebut saja namanya si Fulan. Si Fulan yang sudah lama menebar fitnah kemana-mana merasa sadar dan kemudian mendatangi rumah ulama yang selama ini dijelek-jelekan dan disebar-sebarkan berita bohong tentangnya. Karena ingin insyaf dan merasa bersalah, si Fulan mendatangi rumah Habib Umar Al-Hafiz, seorang ulama terkemuka di Hadramaut, Yaman. Kepada sang ulama, si Fulan kemudian berkata, "Wahai Habib, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Saya selama ini telah menebarkan fitnah dan menyebarkan berita bohong tentang Anda ke setiap orang. Saya telah memfitnah Anda dengan daftar ini, ini. Sekian banyak berita bohong yang disebarkan si Fulan kepada setiap orang yang ditemuinya ditunjukkan kepada sang ulama. Untuk itu saya ingin meminta maaf dan ingin agar Anda mendoakan saya supaya Allah mau mengampuni dosa saya ini." Dengan senyum khasnya sang ulama kemudian menjawab, "Wahai Fulan, saya telah memaafkan setiap kesalahan orang yang menzalimi saya, sebelum orang tersebut datang untuk meminta maaf." Setelah mengambil jeda, sang ulama kemudian melanjutkan lagi, "Tapi untuk mendoakan supaya Allah memaafkan dosa yang Anda tebarkan, Allah yang lebih tahu." Kemudian setelah beberapa lama dan ketika si Fulan mau pamit, sang ulama mengambil sebuah sulak dan mengatakan, "Gini saja, saya akan mendoakan kamu, tapi coba kamu cabuti bulu-bulu yang ada di sulak itu satu-satu sepanjang perjalanan hingga sampai di rumahmu. Kemudian baliklah lagi ke sini dan carilah satu persatu bulu sulak yang sudah kamu cabut itu." Si Fulan pun pulang ke rumahnya dan sepanjang jalan dia mencabuti bulu sulak itu satu persatu hingga habis. Dia pun kemudian beranjak balik lagi ke rumah sang ulama dan di setiap langkah di sepanjang jalan itu berusaha mencari kembali bulu-bulu yang sudah dicabuti tadi. Ternyata tak satu pun bulu-bulu itu yang ditemukannya kembali. Sejak dicabut mungkin bulu-bulu itu sudah diterbangkan angin dan hinggap entah kemana. Si Fulan kemudian merenung dan berpikir, dia selama ini sudah menebarkan fitnah tentang sang ulama sekian lama dan entah kepada berapa banyak orang dan entah kepada berapa banyak orang lagi. Setiap orang yang menerima ceritanya menceritakan kepada orang lain lagi, dan gitu seterusnya. Dia sendiri mungkin bahkan tak menyadari betapa luas berita bohong itu sudah tersebar dan dipercayai orang. Kisah ini memberikan pelajaran penting betapa fitnah yang disebarkan oleh seseorang bisa menyebar kemana-mana dan kita tentu tidak tahu entah berapa banyak kemudian orang yang termakan
Oleh fitnah tersebut, si A akan menceritakan ke si B menceritakan ke si C dan seterusnya. Itulah kenapa fitnah dalam ajaran Islam dikatakan, al-fitnatu asyadu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena akibat yang diakibatkan oleh sebuah fitnah yang disebarkan secara luas akan menimbulkan keburukan-keburukan yang berantai. Maka orang yang menebar fitnah dan berita bohong yang menjelekkan seseorang ia akan menanggung dosa sebanyak orang yang termakan fitnah yang disebarnya dan sesuai dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Jika fitnah itu misalnya berhasil mempengaruhi 10, 100, 1000 atau bahkan mungkin 1 juta orang, maka si penebar juga akan menanggung dosa sebanyak itu. Apalagi jika jumlah orang yang termakan fitnah itu sebanyak 1 negara, maka si penebar juga akan menanggung keburukan dan dosa sebanyak itu. Bukankah ada sebuah hadis sahih yang mengatakan, men sana sunatan hasatan falahu ajru, wa men sana sunatan sayyatan fa alaihi. Barang siapa yang memberi contoh, menebar jejak suatu kebajikan, maka dia akan menerima pahala seperti ketika orang yang mencontoh mengamalkannya. Dan barang siapa yang memberi contoh, menebar jejak keburukan, maka ketika orang lain mencontohnya ia pun akan menerima keburukan dosa seperti yang dilakukan orang tersebut. Itu pula lah fitnah dan hoaks yang akan kita sebarkan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, share, dan tombol loncengnya agar tidak ketinggal video terbaru dari saya. Assalamualaikum.